Oke, jadi historisnya kita mengadakan Open Turnamen Champion Netball itu dari serangkaian turnamen-turnamen yang kita ikuti, terutama di Bintan, Tanjung Pinang, Pekanbaru, dan juga di Jakarta. Kita melihat bahwa momen ini sangat bagus kita ambil juga untuk kita sebagai pelaksana, terutama dalam hal kepengurusan saya sebagai pengurus yang baru di dunia biliar dalam tergabung di POPSI. Untuk itu saya komunikasi dengan Pak Fadil, pengurus besar biliar di pusat. Saya minta dan saya bertanya sama beliau terkait dengan berapa nominal hadiah yang pernah ada di Indonesia. Ya kan, saya mau bang, rencana niat saya, cita-cita saya kepengen saya adakan turnamen biliar di Batam dengan hadiah yang paling besar di antara seluruh yang pernah ada. Dan alhamdulillah pada saat itu beliau menyampaikan ada 270. Oke bang, saya 300. Saya siapkan 300 untuk total hadiah. Dan dengan total hadiah ini sehingga teman-teman merasa bahwa seorang pengurus, seorang ketua sungguh-sungguh sangat serius mau menghidupkan biliar di Kota Batam. Kemudian disambut baik dengan pengurus pusat, dijadikan turnamen ini sebagai perankingan nasional. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pemain-pemain nasional yang ada di seluruh Indonesia mudah-mudahan punya waktu dan akan ikut semua di sini bermain. Kelasnya kalau menurut Pak Ketua KONI Provinsi dan Batam, kalau sudah ada satu negara luar yang mengikuti, itu sudah masuk sebetulnya Open Internasional. Open Internasional, dan alhamdulillah ini ada 5 negara yang ikut. Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Singapura. Didukung penuh oleh KONI Provinsi, KONI Batam, POPSI Provinsi, POPSI Pusat, dan juga demikian halnya dengan Bapak Wali Kota Batam. Dan pelaksanaannya nanti tanggal 18 Februari sampai 21 Februari. Mudah-mudahan Ketua Umum akan hadir. Kalau peringkat biasa dalam cabang olahraga ada peringkat 1, 2, 3, kemudian masuk 8 besar, 6 besar, 8 besar, 16 besar. Itu semuanya ada hadiahnya nanti. Itu hadiahnya 100 juta untuk yang juara 1, 75 kalau nggak salah juara 2, juara 3 50 juta. Ya. Slot ini kita bagi dalam 128 player pemain biliar. Dari luar, negara luar kita batasi karena kami takut nanti kalau negara luar kita tidak batasi, justru hadiah nanti mereka rebut semua. Sepanjang ada turnamen biliar di Indonesia, insya Allah Batam terbesar. Batam terbesar karena memang saya kalau memang pernah ada 300, saya akan naikkan jadi 500. Saya naikkan 500. Jadi memang kita mau mengambil gaungnya ini bahwa Batam bisa melaksanakan, sekaligus kita mau promosikan Batam melalui olahraga. Karena kami sebagai masyarakat Batam kebetulan pencinta olahraga biliar dan tergabung di POPSI, ya kan, merasa bangga mempunyai seorang pemimpin Wali Kota Batam Pak Rudi yang luar biasa melakukan suatu pembangunan di Kota Batam. Ya dari tahun ke tahun banyak perubahan. Dan ini kita mau supaya dari provinsi-provinsi lain bahkan negara Asia bisa melihat pembangunan Batam. Pernah ada di Kipul, tapi pesertanya tidak sebesar ini. Yang ikut kemarin Filipina, Singapura, Malaysia. Kalau ini 5 negara kita undang, dan ini pesertanya bahkan 128 orang. Ini dan yang terbesar ya, Pak? Terbesar, dan khusus untuk Kepri kita kasih slot 32 pemain. 32 pemain, tapi di Kepri ini kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu siapa yang masuk 32 besar, itu yang akan masuk ke babak utama. Harapan saya dengan adanya turnamen biliar Netball ini, mudah-mudahan para pegiat biliar di Kota Batam semakin serius dalam berlatih, bukan hanya olahraga biliar dijadikan untuk olahraga refreshing, tapi olahraga prestasi, ya, olahraga yang menjanjikan masa depan. Karena olahraga biliar ini sudah dibidik oleh beberapa sponsor. Dikala dia bermain dengan baik dan pernah menjuarai beberapa turnamen, apalagi open turnamen, pasti akan tidak susah lagi untuk ikut turnamen-turnamen di luar. Karena itu pasti digait dan diambil oleh sponsor. Istilahnya rumah biliar ya. Rumah biliar yang paling representatif di Batam itu ada beberapa. Tapi karena ini paling baru buka dan mejanya juga paling banyak, di sini ada 27 meja dan semua meja di sini adalah meja yang baru, tidak ada bekas. Nah, kemudian juga didukung oleh fasilitas lainnya, ada kafe,
ya. Kemudian nanti di depan dermaga kita juga nanti akan kita kumpulin para player-player. Sebelum nanti main, player itu akan dipanggil, kemudian dikawal oleh beberapa bukan petugas keamanan, kayak semacam tour guide itu, cewek-cewek yang dari model ya. Kemudian pakai lighting, pakai sound system untuk main. Sebelum diadakan open turnamen, sebelum diadakan nanti drawing, itu ada gala dinner. Jadi kami undang seluruh player makan malam, dibuka oleh wali kota. Lalu di situ nanti ada penyerahan cindramata dari Pak Wali kepada para tamu asing, orang luar. Dan khusus untuk Popsi kami juga memberikan suatu penghargaan ke Pak Wali Kota. Ada tari persembahan, kemudian ada live musik, kemudian ada acara-acara yang menampilkan, menonjolkan adat-adat Melayu, basar-basar makanan khas Melayu, dan cindramata-cindramata dari Kepri. Itu rencana kami mau menggandeng UMKM. Karena bagaimanapun nanti ini kan mereka pasti berbelanja di Batam, mereka pasti nginap di Batam, mereka pasti ada dinernya, ada lunchnya, ya. Ini juga income untuk Batam. Kita juga diberikan fasilitas armada berupa kendaraan penjemputan oleh Pemko Batam. Mudah-mudahan nanti bus bisa kita manfaatin untuk menjemput para tamu kita. Sekali lagi saya katakan, ini khas yang kami bikin. Di turnamen-turnamen lain, para player sangat mandiri, datang, kemudian check-in di hotel sendiri, kemudian pergi ke tempat rumah biliar untuk bertanding sendiri. Kalau di Batam tidak. Mulai dari bandara atau di pelabuhan kami jemput, kami check-in-kan di Golden View, kita udah dikasih diskon 50% untuk kamar hotel. Lalu setiap mereka jadwal pertandingannya kita announce dia, kita jemput dia untuk datang karena sudah mendekati. Itu ada nanti mobile yang teman-teman panitia melakukan hubungan komunikasi dengan baik para player. Itu sekali saya katakan tadi, pemain dari biliar, kita biliar Kepri, Popsi Kepri, kita kasih slot 32 player pemain. Dari 32 pemain ini kita akan seleksi siapa yang mewakili Kepri. Sebetulnya kalau ajang turnamen seperti ini justru perankingan nasional yang paling penting. Siapa yang nomor 1 pemain nasional kita, siapa nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau turnamen pemula, turnamen pelajar, turnamen ladies misalnya kan, nah itu baru mencari bibit-bibit. Kalau ini kita mencari suatu kualitas. Siapa yang bisa mewakili nanti Indonesia misalnya di SEA Games, ya kan? Siapa yang mewakili provinsinya di acara PON, Porwil, Porprov untuk kota kabupaten, ya, yang mewakili kota kabupaten untuk provinsinya. Seperti itulah kira-kira.